moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good, yeah. With every breath that I am able, I will
His grand and blazing arm. I feel so empty, alone, like morning stars are sky of the light. Na 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 na, na 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 na. I know just hold me hard to the glory praise, 'cause you are. Leave your eyes, saw me the humble lamb, oh Lord. By your presence is I believe you were my need. By the human needing, by the history, you are really God. I know just holy God to adore and praise, 'cause you are. Leave your heart, show me the humble lamb, oh Lord. By your presence is I believe you met my need. By the human need, by the history, you are really God. Oh, 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 oh. I know just holy earth to adore and praise, 'cause you are. Leave your eyes, show me the humble lamb, oh Lord. By your presence is I believe you met mine. By the human need, by the history, you are really God. By the human need, by the history, you are really God. You are really God. You are really God.
Teach me your way, O Lord, and I walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. Teach me your way, O Lord, and I walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. I will praise you forever and ever, with all of my heart, with all of my strength, and all of my life. I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. Teach me your way. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya, segenap hidupku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. I will praise you forever and ever, with all of my heart, with all of my strength, and all of my life. I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. I will praise you forever and ever, with all of my heart, with all of my strength, and all of my life. I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. Let your will be done in my life. Let your will be done in my life. Teach me your way.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 23 Oktober 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 9 saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo. Dan kebaktian jam 9 di gedung gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huwai dengan panduan tata kebaktian minggu keempat. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari pertama Korintus 4 ayat 6 sampai 12. Tiga, diberitahukan kepada pengurus wadah dan unit pelayanan yang akan melayani kebaktian dalam minggu ini bahwa bimbingan untuk wadah pelayanan laki-laki dan wadah pelayanan perempuan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 19 WIB atau jam 7 malam, sedangkan untuk wadah pelayanan pemuda dan unit akan dilaksanakan pada hari Senin pukul 20 atau jam 8 malam setelah kegiatan katekisasi. 4. Berikut kepada jemaat kami bacakan dua pemberitahuan sebagai berikut. Pemberitahuan yang pertama berasal dari Persekutuan Keluarga Besar Porto PKBP Ambon. Isi pemberitahuan: diberitahukan kepada seluruh anak cucu dan bakonyadu warga masyarakat Persekutuan Keluarga Besar Orang Porto di Kota Ambon dan sekitarnya bahwa ibadah bersama Persekutuan Keluarga Besar Porto PKBP Ambon dilaksanakan pada hari Minggu 30 Oktober 2022 pukul 15 WIB atau jam 3 sore bertempat di Gedung Gereja Gatik Galala, Ambon. Untuk itu kami mengundang dengan hormat basudara, anak cucu, dan bakonyadu keluarga besar PKBP Ambon untuk dapat menghadiri ibadah dimaksud, dan atas perhatian serta kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Pengurus PKBP Pusat Ambon, Ishak J. Apono, Sekretaris, Dr. Andus Luki Watimena MSI, Ketua. Pemberitahuan yang kedua berasal dari Panitia Penyelenggara Pelayanan Keesan Pniel Choir. Isi pemberitahuan: untuk memeriahkan minggu-minggu Adventus dan menyambut Natal Kristus, maka Pniel Choir akan menyelenggarakan acara Center Class dengan tajuk Smile with Santa Claus pada tanggal 4 sampai 6 Desember 2022. Acara ini dikhususkan bagi anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun dengan biaya pendaftaran disesuaikan dengan paket acara yang diminati. Adapun paket acara Smile with Santa Claus terbagi atas dua, yakni paket gereja dan paket kunjungan rumah dengan rincian sebagai berikut. A. Paket gereja. Anak-anak akan disuguhkan dengan berbagai macam game menarik dan lomba mewarnai berhadiah, pemberian bingkisan dan hadiah, serta sesi foto bersama Santa Claus. Acara ini akan diadakan di Gedung Gereja Pniel Bentas pada tanggal 4 Desember 2022 mulai pukul 15 WIB. Biaya pendaftaran paket gereja ini sebesar Rp100.000 per anak. B. Paket kunjungan rumah. Kami juga mengunjungi rumah anak-anak yang berminat disertai dengan pemberian bingkisan dan hadiah serta sesi foto bersama Santa Claus. Acara ini akan diadakan pada tanggal 5 dan 6 Desember 2022 dengan waktu disesuaikan. Biaya pendaftaran untuk paket kunjungan rumah sebesar Rp150.000 per anak.
Perlu diingat bahwa Smile with Santa Claus akan menyajikan karakter Santa Claus dan suerte Pete yang baik, serta tidak menakut-nakuti dan tidak memberikan efek traumatis terhadap anak. Kami menekankan pada konten acara yang edukatif serta memberi senyum dan kesan menyenangkan pada anak. Apabila Bapak Ibu berminat, silakan menghubungi Ibu Nur Talapesi, Sektor Dahlia, Ibu Ona Kainama, Sektor Mawar Saron, Ibu Vegi Sampe, Sektor Mawar Saron, atau Saudari Monik Tanihatu, Sektor Kenanga. Daftarkan segera anak-anak Anda dan rasakan pengalaman yang menyenangkan dalam acara Smile with Santa Claus. Panitia penyelenggara Keesan Niel Choir, Saudari Olvi Tiku Padang, Sekretaris, dan Bapak Stevi Lukai, Ketua. Kelima, sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja di Sektor Teratai telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. Dari keluarga Dias di Air Salobar berupa uang sebesar Rp500.000, dari keluarga Edward Dias di Kusu-Kusu berupa uang sebesar Rp1 juta, dari Sandi Pais di Kudamati berupa uang sebesar Rp11 juta, dari satu keluarga di Unit 2 Sektor Kenanga berupa uang sebesar Rp500.000 untuk pembangunan gedung gereja di Sektor Teratai dan Rp500.000 untuk renovasi gedung gereja Zaman Kasih RST. Dari satu keluarga di Unit 4 Sektor Mawar Saron berupa uang sebesar Rp500.000 untuk pembangunan gedung gereja di Sektor Teratai dan Rp500.000 untuk renovasi gedung gereja Zaman Kasih RST. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 6. Nyanyian persiapan kebaktian pelengkap gedung jemaat nomor 1 ayat 1 dan 4. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Abadi tak nampak yang Maha Esa. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ya Bapa pencipta segala terang, Ya Bapa pencipta segala terang, dipuji malaikat di surga cerlang, pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertata di cahaya bakal. Ya jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dalam potum dan salam. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kita menyanyi.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dengarlah nas pembimbing kita yang saya ambil dari Amsal, pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dari dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, 2, dan 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Umat yang mengaku dosa. Jemaat, marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah. Tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama semua ciptaan di alam ini. Kita aminkan bersama dari nyanyian GPM nomor 50. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi,
akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya jemput semua berdiri sebagai tanda kesediaan jemaat untuk mendengarkan dan melakukan petunjuk hidup baru di dalam kehidupan selama seusbu ini. Karena itu, marilah saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Kita menyambutnya dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 dan 2. Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian berturut-turut. Paduan suara pemuda sektor Mawar Saron, dilanjutkan ukulele SD Negeri Teladan.
penampilan paduan suara pemuda sektor Mawar Saron dan ukulele dari SD Negeri Teladan. Iya, jemaat, kini kita ada dalam pelayanan firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru. Menurut pertama Korintus 4 ayat 6 sampai 21. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, berilah kepada kami roh-Mu yang kudus, agar kami mampu membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. Pertama Korintus 4 ayat 6 sampai 21 di bawah judul Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kami kuat. Kami mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka.
Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya jemaat yang Tuhan Yesus cintai dan kasihi, Shalom. Shalom. Ya, kita sudah ada pada minggu keempat, bulan ke-10 tahun Masehi 2022. Dan di bulan ini, Oktober, Gereja Protestan Maluku menetapkannya sebagai bulan pekabaran Injil. Untuk itu tema di bulan ini adalah pemberitaan Injil dan kualitas hidup. Sementara tema mingguan kita pada saat ini, hindari hidup dalam kesombongan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat tema pemberitaan Injil dan kualitas hidup, sesungguhnya tema ini ingin memperingatkan kita semua, ingin membangunkan kita semua sebagai orang-orang percaya untuk ada dan mengingat bahwa semua orang percaya sesungguhnya merupakan pemberita Injil di dalam kehidupannya. Baik atau tidak baik waktunya, kapanpun saja dan dimanapun saja, tidak ada tawar-menawar tentang ada dan memberitakan Injil. Pemberitaan Injil bukan pilihan. Pemberitaan Injil adalah kewajiban ketika kita sudah memilih menjadi orang Kristen. Sehingga tidak ada lagi bahasa, beta mau, beta seng mau, beta seng bisa, beta seng mampu. Kalau ada kesempatan, kalau beta bisa dan sebagainya. Kalimat-kalimat itu tidak harus ada lagi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teologi reformasi, pemberitaan Injil sebagai pusat kegiatan gereja yang merupakan satu tanda bahwa gereja itu hidup. Sehingga kita gereja Protestan adalah gereja reformatoris, adalah gereja-gereja yang harus ada dan terus bergerak memberitakan Injil. Ketika gereja-gereja yang hidup ini tidak memberitakan Injil, jangan katakan ia adalah gereja yang hidup. Gereja yang memberitakan Injil, gereja yang hidup, adalah gereja juga yang ada melakukan sakramen murni dengan segala baik. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harapan di bulan pekabaran Injil ini ketika kita menyemangati, ketika kita membuka memori kembali bagi orang-orang Kristen bahwa mari ingat kamu adalah pioner-pioner di dunia ini untuk membawa berita sukacita bahwa Yesus itu bangkit, bahwa Yesus memberikan mahkota keselamatan bagi orang percaya. Dalam artian supaya orang-orang yang ada dan menyadari itu mempunyai spiritualitas yang kuat. Ada perubahan, ada makna yang didapatkan setiap minggu, bahkan setiap hari ketika ia ada di dalam berkebaktian. Ketika ia ada membaca Alkitab, merenungkannya, lalu harus melakukan itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat, kenapa? Karena kita tahu semua, setelah pasca COVID atau semasa COVID, kita dijoroki untuk ada dan
paham tentang digital. Anak-anak sekolah dengan daring. Persoalan banyak, masalah banyak. Orang tua akhirnya hampir setiap rumah bukan satu saja HP smartphone. Tetapi ada dua, paling sedikit dua. Dan biasanya anak-anak mempunyai smartphone satu orang satu demi untuk menunjang. Ia ada di dalam pelajarannya. Tetapi dunia digital saat ini begitu menjanjikan, tetapi juga begitu memawaskan kehidupan keberimanan kita. Karena dunia sekarang serba wow. Dan dunia digital menawarkan hal-hal yang luar biasa. Apa yang kita tidak bisa lihat, apa yang tidak bisa kita tahu, kita bisa lihat dan bisa kita tahu. Bahkan ketika kita tidak bisa memprotek HP daripada anak-anak, apa yang mereka belum bisa konsumsi, ia akan mengkonsumsinya. Dan orang-orang juga ada di dalam keterbatasan pikiran, ketika ia ada dan mau mengetahui segala dunia ini, maka ia bisa mengetahuinya tanpa filter yang bagus di dalam imannya, sehingga ia menelan mentah-mentah apa yang ia lihat di dalam HP itu, di dalam menggoogling hal-hal yang dia inginkan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah dengar pepatah bilang begini, mulutmu harimaumu. Tetapi beta mau tambahkan sekarang, bukan saja mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu. Ya, dengan satu jari kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi dengan satu jari kita bisa menghancurkan orang lain dan juga menghancurkan diri kita sendiri. Sehingga undang-undang IT sudah dibuat, tapi banyak juga yang tidak ada dan mengetahui sebatas mana kebebasan yang ia harus miliki untuk ada dan memposting, untuk ada dan melakukan, membalas setiap apa yang ia harus katakan di dalam Facebook atau Twitter atau Instagram dan sebagainya. Banyak orang terjerat oleh karena jarimu harimaumu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema mingguan kita pada saat ini adalah hindari hidup dalam kesombongan. Kalau kita berbicara kesombongan bukan hal yang baru lagi beta pikir. Semua dari anak-anak sampai orang besar sudah tahu itu apa itu sombong. Tetapi beta mau tegaskan kembali bahwa sikap sombong, siapapun yang memilikinya, ini adalah sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Sehingga ketika dikatakan bahwa bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani, itu berarti orang-orang Kristen jangan ada di dalamnya. Orang-orang Kristen harus membuang sifat-sifat itu. Namun fakta yang kita lihat pada saat ini bahwa bukan orang Kristen, bukan orang apa, semua ada dan terkadang terkontaminasi dengan penyakit sombong ini. Baik kita di dalam rumah tangga, ya, ada suami yang sombong terhadap istri, suami yang sombong terhadap mertua, suami yang sombong terhadap ipar-ipar, ada istri yang sombong lain terhadap suami, mamancang, ya. Lalu ada istri lagi, anak-anak mantu yang sombong di mama mantu, ya. Dia tahu kalau lidah mertua itu, kalau bunga lidah mertua membersihkan karbon dioksida, tetapi kalau lidah mertua membersihkan anak mantu. Ya. Betapa tajamnya lidah mertua itu. Banyak juga yang sombong di dalam kehidupan berorganisasi. Ya, baik organisasi jemaat, organisasi masyarakat, atau organisasi apapun. Ada juga banyak yang sombong di dalam instansi. Ya, kadang-kadang ada orang bikin diri balagalai, bikin diri aksi lain. Sehingga mau dikatakan bahwa kesombongan
dan keangkuhan ini adalah hal-hal yang sungguh mempengaruhi akan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang ada dibentuk oleh Allah sebagai makhluk sosial. Yang harusnya saling melayani, yang harusnya saling mengisi, yang harusnya saling membangun satu dengan yang lain. Beta kutip saja 2 Alkitab yang mengatakan tentang kesombongan, yaitu Yesaya pasal 2 ayat 11 bilang begini. Manusia sombong akan direndahkan, orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhanlah yang maha tinggi pada hari itu. Lalu Amsal 16 ayat 5 bilang begini. Kesombongan adalah dosa yang terbesar. Bahkan kalau kita lihat, buka tanya Tuhan Allah kedua, Google, ayat-ayat Alkitab yang bilang sombong, wow, banyak sekali. Dan semua ayat-ayat Alkitab kalau menyoalkan tentang kesombongan itu, intinya agar orang-orang percaya ini menghindari sikap apa yang dikatakan sombong itu. Karena orang-orang sombong, orang Ambon bilang orang yang suka topo dada itu, ini pasti menimbulkan perpecahan. Ini pasti menimbulkan kekacauan. Dimanapun dia berada, dengan siapapun juga dia berinteraksi. Kalau dia memiliki sikap sombong, dia tidak bisa ada dan bernamai dengan orang lain. Mungkin sedikit saja. Ya lihat waktu saja. 1 tahun, 2 tahun masih bisa kapa. Tetapi untuk selanjutnya tidak bisa ketika ia terus ingin menang, ketika terus ingin didengar, ketika terus ingin ada dan berkuasa. Kesombongan bisa merasuki seseorang karena orang-orang yang sombong ini merasa sungguh memiliki berbagai kelebihan dan kekuatan. Misalnya, 1, merasa memiliki pendidikan yang tinggi, yang lain lewat. 2, merasa punya jabatan, yang lain lewat. 3, merasa punya harta yang berlimpah, yang lain lewat. Yang 4, ada power, ada kekuatan untuk ada dan mengatur orang lain. Sehingga jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang sombong dan angkuh selalu merasa diri yang terindah, selalu merasa diri yang terpenting, selalu merasa diri yang berkelas, harus dihormati, harus dihargai. Dan orang-orang sombong, deteksi diri sendiri ya, suka dipuji. Orang Ambon bilang angka, lalu banting. Ya. Orang sombong tidak suka ditegur. Dia akan menunjukkan reaksi yang kurang baik kepada orang-orang yang menegur ketika ia ada di salah. Ia akan menjawab, siapa sih? Seng selevel lah, seng sekelas lah. Sorry ya. Itu selalu ada dalam kehidupan, ya baik pemuda, ibu-ibu maupun bapak-bapak. Orang sombong selalu memandang rendah orang lain. Orang sombong selalu memandang bersalah orang lain. Sehingga orang sombong beda tipis dengan orang yang egois. Sikap sombong ini sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita tadi yang terambil dari pertama Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayatnya ke-21 itu adalah merupakan surat Rasul Paulus, surat pergembalaan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya. Yang diawali dengan peringatan keras bagi jemaat Korintus agar jangan sombong. Ya, kalau kita lihat ayatnya yang ke-1b yang mengatakan di sana, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dan jangan
mengutamakan satu dengan yang lain. Jemaat Korintus pada waktu itu, saat itu, anggota jemaatnya rupanya ia ada dalam memilah penginjil. Siapa penginjil yang dia sukai dan siapa penginjil yang dia tidak sukai. Dan itu diuraikan sebelumnya oleh Rasul Paulus di pertama Korintus pasal 3 ayatnya yang keempat. Yang kita baca demikian bunyinya, kalau kita lihat ya, karena jika yang seorang berkata aku adalah golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya. Orang-orang Korintus karena merasa dirinya hebat, kesombongan rohaninya ada, ia mulai memilih orang. Siapa yang ia harus panggil untuk berkhotbah? Siapa yang harus dia panggil untuk sembahyang? Ia merendahkan orang lain, kemudian memuja yang lain. Dan jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang lebih fatal lagi, ya, ketika orang-orang yang dipuji, pemberita-pemberita Injil ini termakan oleh hasutan itu. Dan dia mulai terkontaminasi dan ia mulai juga mengkotak-kotakan diri di dalam pekabaran Injil. Tetapi Rasul Paulus dengan tegas sekali untuk ada dan menentang itu. Rasul Paulus tidak ada dan melihat bahwa dirinya lebih hebat daripada Apolos, dirinya lebih hebat daripada Kepas. Rasul Paulus melihat bahwa itu adalah ranah yang tidak baik. Rasul Paulus melihat bahwa itu adalah hal yang kurang tepat di dalam membangun suatu tubuh Kristus yang harus ada dan bersatu. Sehingga Rasul Paulus di dalam pertama Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6 bilang begini. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Rasul Paulus bilang begini, katong bukan siapa-siapa. Katong bukan apa-apa. Ketika Tuhan tidak memakai katong, ketika Tuhan tidak memperlengkapi kita. Jadi please deh, jangan. Pendeta, majelis, pengurus, semua orang yang dipanggil untuk ada dan memberitakan berita sukacita mempunyai wibawa tersendiri. Suara profetis, suara kenabian yang harus menyuarakan kebenaran tentang Allah, memuji dan memuliakan Allah, mensukacitakan Allah, bukan mensukacitakan manusia. Sehingga ingat, ada dikatakan bahwa nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang suka menyenangkan hati manusia, yang suka menyanjung-nyanjung hati manusia. Tetapi kebenaran Allah, terkadang firman itu bagaikan pedang bermata dua. Dia tebas kiri, dia tebas kanan. Salah ya salah, benar ya benar. Kesombongan ini terkadang ada di dalam kehidupan kita berjemaat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau katong mau pi kebaktian, di unit, di wadah, siapa yang pimpinnya? Ibu ini. Jangan lah ya, pasti. Ya. Padahal kita pergi itu bukan for siapa-siapa. Kita pergi berkebaktian untuk memuji, memuliakan Tuhan, merendahkan kehidupan kita untuk dijamah, diurapi, dibaharui oleh firman Tuhan. Bukan pitara kira siapa yang pimpin, bukan pitara kira apa yang dimakan di unit atau di sebagainya. Kue apa, ada persaingan tidak sehat, kesombongan di dalam kehidupan berjemaat muncul. Dan ini tidak sehat untuk ada di dalam jemaat. Unit ini sekarang makan mie, minggu depan lalapan, toh rumah satu lain di lalapan, beta lain juga sate ayam jual. Orang yang pikir kebaktian sedap, toh? Ya. Akhirnya motivasi untuk kebaktian
bukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Taruh kira, tadi dia pergi pesan apa di mana? Pura-pura kincing ke belakang lalur. Belakang ini lalapan. Sombayang-sombayang sen tutup mata lah, lihat sadiki. Ya. Kadang-kadang begitu. Katong punya kesombongan hati, katong punya kesombongan selalu memperbandingkan kehidupan kita dengan orang. Ada saja yang kita lakukan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca ayatnya ke-7 sampai ayatnya yang ke-8 dalam pembacaan kita ini luar biasa. Ya. Paulus sungguh keras bilang pada orang-orang Kristus, dan tentunya kita semua tentang orang yang sombong, ingat diri jua, bakaca jua. Apa yang katong punya itu adalah pemberian dari Allah. Kalau Tuhan seng kasih, katong bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bapak Ibu coba mari kita pikir. Apa yang katong punya sendiri? Dari atas rambut sampai ujung kaki. Dari nafas hidup kita, dari baju luar sampai baju dalam yang kita punya. Dari makan, minum, suami, istri, anak-anak. Siapa yang kasih? Adakah yang berani bilang, oh beta usahakan sendiri. Beta bekerja. Oleh karena beta pun upaya sendiri, beta sekolah, beta pun upaya sendiri, beta begini sukses karena beta upaya sendiri, beta kaya karena beta punya upaya sendiri, beta pun muka ini keturunan daripada orang tua, beta pun rambut patah mayang dari papa, beta pun bibir merah delima dari mama, beta pun mata bola pimpong dari nenek. Beta pun hidung macam pohon sagu talantang, itu dari oyang. Siapa bisa bilang begitu? Apakah betul? Pernah kita memikirkan ketika kita ada sombong sadiki, ya kemanusiaan ini terkadang ada sombong sadiki. Jangan sombong lagi, takut. Nanti Tuhan ambil. Beta mau bilang, apa yang katong punya, apa yang katong miliki, Rasul Paulus bilang, yo kaya jua, jadi pejabat jua, bukan dari katong, dong sendiri. Ini sindiran. Ini sindiran yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Korintus yang teramat sangat sombongnya. Sampai Rasul Paulus bilang, begini, di akan ayat ini, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Malah, kalau kau dapat kata begini-begini, rasa diri penting kah? Lalu, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Maksudnya, apa yang kau punya ini bukan dari Tuhan. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ini teguran yang paling kuat. Kalau engkau dapat dari Tuhan, apa-apa dalam dirimu dari Tuhan, jabatanmu dari Tuhan, kecerdasanmu dari Tuhan, kesehatanmu dari Tuhan, hartamu dari Tuhan, kemampuanmu dari Tuhan, kenapa kamu sombongkan? Bukankah semua itu untuk diperlebahkan? Bukankah semuanya untuk dipakai melayani? Bukankah semuanya untuk dipakai sebagai kesaksian dalam diri? Beta mau bilang, Tuhan kuti satu kali saja, saya ada apa-apa satu lagi. Rumah megah, tabakar habis. Jabatan kuat, stroke sadiki, habis. Betul gak Seng? Seng ada yang kekal di dunia ini. Sehingga sangat keras Rasul Paulus mau bilang di sini. Lalu dia bilang, katong ini bukan siapa-siapa. Katong ini orang hina, katong ini orang kasih-kasihan, katong ini selalu ada di bawah tindasan. Itu sindiran yang halus untuk orang-orang Korintus. Itu sindiran
Paulus bagi orang kita ini yang selalu memandang enteng orang lain. Selalu melihat orang lain tidak penting. Selalu melihat orang lain tidak bisa. Kalau bukan beta, kalau bukan beta, kalau bukan beta, kalau bukan beta. Orang yang sombong selalu begitu. Tetapi Rasul Paulus bilang, jauhkan deh kata-kata itu. Tidak wajar, tidak pantas. Karena apa yang engkau punya, itu asalnya dari Tuhan. Lalu Rasul Paulus bilang begini lagi, di ayatnya yang ke-14. Para penginjil, para pendeta, para penatua, para majelis, para pengurus adalah merupakan hamba-hamba Tuhan. Ketika mereka menegur, jangan ada bilang lain, siapa sih? Ada hak apa? Jangan bilang lain. Rasul Paulus bilang bukannya. Hak itu diberikan oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan kuasa kasih Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kalau katong ditegur dalam salah, mengaku salah jua. Jangan malah memancang lalu cari kubu. Mengkotak-kotakan di dalam jemaat, mengkotak-kotakan di dalam kehidupan rumah tangga, mengkotak-kotakan di dalam pekerjaan dan sebagainya. Karena kita ini bukan manusia yang sempurna. Rasul Paulus bilang kalau beta sudah tegur dengan baik, apakah beta harus tegur dengan cambuk lagi? Apakah nanti Tuhan Allah datang, kata kasarnya, baru situ sadar. Padahal ketong ini sudah tegur. Begitu juga dengan anak-anak. Ketika orang tua yang tegur sebagai representatif dari Allah, kadang-kadang anak-anak sombong lagi, kepala angin lagi. Nanti dapat, baru minta ampun, saya bisa ada jalan lagi. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini dan tema kita pada saat ini, sungguh ada dan mau mengatakan kita bahwa patah hancurkan kesombongan dalam dirimu. Yang ada dia pun untung. Sadari dirimu adalah milik Tuhan dan di setiap jengkal nadimu dan bahkan pori-porimu, di setiap lembar helai rambutmu bukan kamu punya, tetapi Tuhan punya. Dan di setiap kemampuanmu, di setiap harta bendamu, di setiap jabatanmu bukan kamu punya. Itu adalah titipan dari Tuhan untuk engkau ada dan perlambahkan. Sehingga jangan menyombongkannya, tetapi mari ada dan menyatakan kuasa kasih Tuhan di dalam apa yang kita miliki. Pasti Tuhan memberkati kita dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus sayang katong semua. Amin. Kita ada dalam saat teduh. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian pujian solo dari Nona Grace Talapesi.
Dan kebanyakan Nona Grace, Tuhan Yesus memberkati selalu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya jemput semua berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita yang sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita ada dalam persembahan syukur. Jemaat kekasih Kristus, kita akan ada dalam persembahan syukur di saat ini. Namun sebelumnya dengarkanlah anjuran ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil persembahan diberikan, kita sama-sama kidungkan nyanyian PKJ nomor 149. Ayat pertama dan seterusnya, setelah itu dilanjutkan nomor 282 ayat pertama dan seterusnya. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan
bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kembali ke ayat yang pertama, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah
hati akta imanku, harta dan karya, Jemaat kita sambut dan dengan sembah. nama, ku sembahkan bagi namamu. Jemaat, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Ya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada dalam kesaksian pujian ukulele dari SD Negeri Teladan.
Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tenang, arahkan hati dan pikiran kita, dan kita akan ada di dalam syafaat. Untuk itu mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ada sukacita yang kami rasakan di hari ini ya Bapa di sorga, ketika Engkau ada hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menjawab seluruh pergumulan kami selama seusbu ini. Bahkan juga melalui firman kebenaran-Mu, Engkau ada dan menguatkan, Engkau ada dan menegur kami semua. Ketika terutama kami ada di dalam kesombongan, keangkuhan hati. Tolong kami semua ya Bapa di sorga, untuk sungguh mampu ada dan mengalahkan kesombongan kami. Untuk Engkau ada dan mampukan dengan kuat-kuat Roh Kudus-Mu, mematah hancurkan keangkuhan kami, sehingga jangan kami menjadi sumber masalah di dalam kehidupan kami, baik itu secara pribadi maupun juga dalam persekutuan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, bergereja, berjemaat, bahkan di dalam instansi di mana kami bekerja. Tuhan, biarlah firman kebenaran-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, bahwa apakah yang kami harus sombongkan, karena yang kami miliki adalah asalnya daripada-Mu, dan Engkau menghendaki apa yang Engkau berikan, kami juga harus ada dan berbagi. Mampukanlah kami juga ada menjadi hati seorang hamba, untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami, menghargai dan menghormati semua orang siapapun itu, dan kami mampu untuk melihat kemuliaan-Mu di dalam kehidupan setiap orang. Untuk itu ya Bapa di sorga, sungguh ampuni salah dan dosa kami ketika selama ini kami ada di dalam keangkuhan, bahkan ada tidak sadar untuk memecah belah akan kehidupan persekutuan, baik dalam kehidupan rumah tangga, berjemaat, bergereja, maupun juga bermasyarakat, ataupun di mana kami berada. Bapa di sorga, untuk itu kami ada dan menyerahkan seluruh gumulan-gumulan umat-Mu. Orang-orang yang sakit baik di rumah-rumah maupun juga di rumah sakit. Terutama anak kekasih keluarga Bapak Ongen Tomasoa, anak Gian, sektor Mawar Saron. Kiranya Tuhan memberkati anak kekasih kami ini. Ia masih kecil Tuhan, dan ia harus menderita sakit. Kuatkan dia untuk menahan rasa sakit. Berkati para medis Tuhan, agar melaluinya Tuhan, tangan-Mu bekerja untuk memulihkan seluruh orang sakit. Dan jauhkanlah orang-orang sakit dari putus pengharapan. Tetapi Tuhan, kuatkan mereka dengan imannya, sehingga Engkau mengatakan karena iman-Mu, maka jadilah apa yang Engkau kehendaki. Dan jauhkanlah hal-hal yang dapat menghambat mereka untuk ada dan berobat Tuhan. Tetapi senantiasa Engkau menyiapkan seluruh kebutuhan mereka. Bapa di sorga, di saat ini juga kami ada di dalam syukur bersama oleh seluruh kehidupan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di usbu ini. Bahkan juga ada syukur-syukur yang dinaikkan oleh karena kuasa kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka secara pribadi maupun di dalam kehidupan persekutuan rumah tangga. Tuhan, biarlah usia kelahiran yang bertambah, bahkan juga usia pernikahan yang bertambah. Engkau semakin dewasakan mereka Tuhan, memampukan mereka untuk mengartikan, mengaktakan usia yang Engkau berikan, karena usia yang mereka miliki yang Engkau berikan hanyalah sementara. Dan biarlah Tuhan ketika ada dan Engkau telah ada panggil pula mereka mampu mempertanggungjawabkan seluruh usia ada yang Engkau percayakan di bumi ini. Pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi, keluarga, rumah tangga, suami dan istri, hamba-Mu bawa di dalam kuasa kasih-Mu. Tuhan mau mendengar, menjawabnya seturut dengan kasih sayang-Mu. Begitu juga seluruh pergumulan kami orang-orang tua terhadap anak-anak kekasih kami di dalam masa depan mereka.
baik anak kekasih kami yang masih dalam kandungan, bahkan juga yang belum sekolah, bahkan juga yang ada dan baru di bangku PAUD hingga perguruan tinggi. Apapun yang mereka gumulkan Tuhan, apapun yang mereka ada dan upayakan, berikan kekuatan, berikan semangat. Anak-anak kekasih kami yang akan menyelesaikan studinya, dan Tuhan memberikan kekuatan dan semangat untuk melawan rasa pesimis di dalam kehidupan. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, yang mungkin telah gagal dan akan mencari pekerjaan lagi, bangkitkan semangat Tuhan, bahwa segala sesuatu ada waktunya dan pada waktunya adalah indah. Kami serahkan seluruh gumulan-gumulan orang tua, berikan kekuatan dan kesehatan, umur yang panjang di semua kehidupan para orang tua. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami sebagai apapun kami, untuk ada dan menghidupi kehidupan keluarga, bahkan juga untuk mensejahterakan kehidupan keluarga, bahkan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami mampu untuk ada dan menjawabnya seturut dengan sayang-Mu. Tuhan, kami ada dan menyerahkan seluruh saudara-saudara kekasih kami yang bersyukurkan dan berbagi untuk ada di dalam kebersamaan pembangunan fisik gereja. Baik itu di gereja kami di Teratai maupun gereja kami di Jamahan Kasih. Tuhan memberkati orang-orang yang telah memberikan dengan sukacita, baik melalui tajim maupun sumbangan-sumbangan sukarela. Dari apa yang mereka punya Tuhan, baik pun kehidupan keluarga Dias di Air Salobar, keluarga Edward Dias di Kusu-Kusu, keluarga Sandi Pais di Kudamati, satu keluarga di unit 2 sektor Kenanga, dan satu keluarga di unit 4 sektor Mawar Saron. Tuhan memberkati semua Tuhan, dan dengan sukacita mereka telah ada dan turut bersyukur karena Engkau memanggil mereka untuk membangun rumah Tuhan. Biarlah apa yang mereka ada dan sumbangkan, mereka tidak berkekurangan, tetapi bukti nyata bahwa semakin mereka memberi, semakin Engkau memberikan di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga ada dalam pergumulan bersama terhadap berbangsa dan bernegara kami. Persoalan-persoalan apapun yang hadir di dalam berbangsa bernegara kami, Tuhan tolong kami semua sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai kepelbagaian, baik suku, subsuku, agama. Tuhan, kami mau lihat semua bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah anugerah yang terindah daripada-Mu, sehingga kami mampu untuk hidup plural dan mampu untuk ada dan saling menghargai satu dengan yang lain. Pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, bahkan juga dari pusat sampai pelosok, Tuhan memberkati agar mereka semua menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil-wakil Allah di tengah-tengah dunia ini, mensejahterakan kehidupan bersama. Bapa di sorga, apapun program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah, biarlah Tuhan memberkati itu, patah hancurkan orang-orang yang selalu ada dan mengambil hak orang lain. Tetapi berikanlah kejujuran kepada mereka, takut akan Tuhan, sehingga program-program itu berjalan dengan segala baik, tidak ada kecurangan di dalamnya. Kami juga ada dan berdoa bagi semua kami yang mendukung kebaktian di saat ini. Baik itu paduan suara pemuda, solo dari Nona Grace, bahkan juga ukulele dari SD Negeri Teladan. Dan semua kami yang bertugas, Tuhan memberkati. Sehingga apa yang kami telah berikan sungguh luar biasa, Engkau ada dan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan senantiasa kami ada dan bersyukur karena Engkau memberikan talenta untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu, berkesaksian di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, seluruh juga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di minggu ini, baik itu ibadah kononia, kemitraan di hari Rabu nanti, maupun juga HUT Pemuda di hari Jumat. Seluruh persiapan-persiapan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, Tuhan memberkati semua. Sehingga momen-momen itu adalah momen-momen yang dapat mengubahkan akan kehidupan setiap orang yang mengikuti berkebaktian. Tuhan, bahkan juga ke depan rancangan-rancangan program-program kerja yang telah kami ada dan angkat di sidang jemaat, Tuhan berberkati.
sehingga kami dapat melaksanakannya dengan segala baik. Ada puji kemuliaan nama-Mu. Untuk itu ya Tuhan Yesus, inilah sungguh doa kami. Ampun salah dosa kami, terima kami yang berdoa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami datang. Amin. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya jemput semua berdiri. Dan mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Janji Tuhanmu pegang teguh, biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun berguncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Hidupku, biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun berguncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Kebaktian kita selesai, shalom. Silakan duduk untuk doa syukur, dan beta harap bahwa sebelum beta berdiri di pintu, tolong jangan beranjak dulu dari tempat duduk.